Hai Citizen, bertemu lagi di Pods, pokoknya podcast bersama Batas Kertas. Oke, nah kali ini kita kedatangan, wah ini bisa dibilang sebagai sohibul bed ya, tuan rumah ya, tuan rumah di Batas Kertas ini. Setelah minggu-minggu kemarin kita kedatangan gue star bintang tamu, dan sekarang kita memperkenalkan tokoh-tokoh peran penting yang terlibat dalam Batas Kertas ini. Oke. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong. Oh iya. Oke, kita mulai dari sana. Sebentar, ini mau nama asli atau nama panggilan? Duanya. Dua-duanya. Nama pemberian orang tua dulu aja. So, iya, sesuai akte. Sesuai dengan akte nama Fitri Nur Aini. Oh iya, Fitri Nur Aini. Nah, ini Fitri Nur Aini sebagai apa, Teh Fitri? Sebagai kalau di web sih Pemred, pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi. Oh, mantap. Bentar, tadi kan ada panggilan ini. Oh iya, panggilannya Lupa ya. Ya nama panggilan Acit. Acit? Jauh banget ya. Kenapa itu bisa jadi Acit? Panjang pokoknya. Oh, panjang. Pokoknya dari Singkatnya? SMA. Ya nggak ada singkatan. Pokoknya Acit aja lah. Acit. Tapi ada sejarahnya ya? Ada Panggilan sejarah itu, bro. sayang itu mungkin? Iya, karena kalau gak kenal maka gak sayang. Oh iya. Berarti Siap kalian- Bu Acit. Oh, oke. Lanjut ke ini yang di tengah, siapa ini? Bapak siapa ini? Ini Bapak Kayak CEO agak asing. ya, Oh. Bapak founder. Bapak founder nih. Founder. Bapak Gimana? founder Batas Kertas. Rek Nurutan Abbas. Halo, nama saya Lutfi Haikal Munawar. Oh. Di sini sebagai pimpinan umum atau bahasa kerennya Chief Executive Officer. Officer. Oke. CEO. Mantap. Bersemangat ya Bapak ya. Biasa dipanggil apa, Bung? Aduh, saya biasa dipanggil Bung. Kalau masa biasa dipanggil Bung. Oke. Iya, saya dipanggil Bung. Lanjut. Dan Bapak yang satu ini siapa? Perkenalkan nama saya Satria Ibnu Jihad. Di Batas Kertas sebagai strategi marketing gitu kan. Oh, strategi. Dan ada dua gini. Saya di bagian YouTube jadi sutradara. Oh, bagian di YouTube ini? YouTube Oh, ini. ini. Bagian saya. Sutradaranya. Itu dia. Oh. Iya, bagian saya. Ini aku punya papa, punya papa. YouTube ini punya saya ya. Wah, siap. Dan untuk nama panggilan biar lebih akrab ya. Saya biasa dipanggil Bangsat nih. Bangsat. Oh. Kasar ya, agak kasar gitu ya. Emang Agak sih bangsat. gitu kan. Awalnya tuh anak-anak SMA lah biasa disuka bang Bang. kan. Tapi kan nama saya Satria, Satria. jadi susah kan Bang Satria jadinya Bangsat. bangsat Woi, bangsat. Gimana itu? Kalau lagi di kerumunan kamu dipanggil bangsat, gimana kalau dikejar-kejar sama orang? Itu seninya. Gimana lagi sih? Ya udah gimana lah, emang terimain aja lah. Oh iya. Oke. Oke, menarik. Nah, jadi di sini kita mau ngapain nih? Batas kertas. Apa sih itu batas kertas? Oh, kita bongkar, kita bedah batas kertas ini sendiri. Kita bedah. Apa itu batas kertas? Ya, kita Bebas mau dijawab sama siapa? Dari Bapak CEO dulu lah, Ah, ya. oke. Dari Bapak foundernya nih. Batas Kertas. Dari segi perusahaannya dulu ya. Kalau dari perusahaannya ini, Batas Kertas ini bergerak di bidang informasi. Iya. Ya, media informasi. Jadi kita berusaha membuat sebuah wadah gitu Iya. agar bisa menyampaikan informasi kepada khalayak gitu. Dan untuk artinya sendiri batas kertas itu ya batas kertas itu di kertas ada batas gitu kan, batas kertas. Tapi justru si gue ini ingin meretas kata batas kertas sendiri itu bahwa di dalam berkarya itu tidak ada Tidak ada batasan. batasan, gitu. Jadi si gue ini membuat nama, tapi si gue juga ingin merubah stigma dari nama itu gitu. Gitu. Batas kertas itu bukan berarti bahwa ada batasan gitu dalam menulis, ada batasan dalam berkarya. Justru batas kertas di sini yang kita buat itu bersama-sama ingin menunjukkan bahwa dalam berkarya itu tidak ada batasan gitu. Oh, iya. Batas kertas itu hanya istilah gitu, hanya simbol dalam Ya, buku simbol. gitu. Tapi kenapa sih namanya harus batas kertas gitu? Kan ada misalnya nama yang lain gitu, Iya. selain batas kertas, tapi kenapa dipilihnya batas kertas? Karena ini kan bergerak di bidang kepenulisan. Di bidang kepenulisan, si gue ingin memberikan nama yang identik dengan kepenulisan itu. Batas kertas itu. Batas kertas. Oh, ini batas kertas. Medianya kertas gitu.
ada batas, tapi batasan ini bukan berarti Jadi sebuah halangan gitu. Justru tidak ada batasan untuk bekerja gitu. Jadi kenapa namanya batas kertas? Tidak yang lain, karena si gue ingin identik dengan kepenulisan gitu, yaitu kertas gitu. Jadi batas kertas tadi intinya batas kertas ini bergerak di bidang media tadi ya, di bidang media dan untuk menyampaikan informasi seperti itu. Nah, lebih spesifiknya lagi nih, informasi apa saja yang disediakan ataupun disuguhkan oleh batas kertas ini gitu. Ya, Mak. Ibu Jadi pimpinan dari Ibu redaksi nih. Ya, jadi kita ini membuat batas kertas karena namanya juga batas kertas ya. Pengen jadi media yang beda dari media yang lain. Beda. Dan ini juga kita disupport ya, banyak support bahwa media ini jadi media pembeda gitu loh. Jadi kita ini mau mengangkat prestasi yang ada di lokal maupun nasional, dan kita mencanangkan untuk internasional seperti itu. Amin ya Allah. Amin ya. Mantap, Terus amin. untuk itunya sendiri sih, jadi kita ingin mengangkat prestasi-prestasi yang muda. Jadi kita kan emang terbentuk oleh anak-anak muda dan mengangkat prestasi-prestasi muda juga gitu loh. Dan itu tidak menutup kemungkinan kita mengangkat prestasi yang ada di lokal maupun nasional dan internasional ya. Kayak seperti kuliner, wisata. Soalnya kita mau menggali informasi dari yang atas sampai ke yang kayak istilahnya lubang-lubang semut gitu loh. Kita cari informasi sampai ke sana. Wah. Nih biar citizen yang lain tahu nih. Selain ada YouTube, batas kertas ada apa aja sih? Batas kertas itu kita pertama ya sesuai dengan nama batas kertas dari web ya. Sebuah tulisan menjadikan karya. Nah, di sini kita untuk zaman sekarang sih kita pengennya kayak teknologi sekarang kan pesat ya, apalagi 4.0. Ini kita pengen ada ke online-nya. Jadi selain kita juga ada dari web, terus dari YouTube, kita juga multi platform juga sih. Jadi untuk sosial media kita update sama yang IT yang seperti itu. Jadi kita kedepannya pengen semua ada gitu. Syukur-syukur ada TV, sampai radio. TV. Wah, Radio. Itu sih strategi untuk kedepannya lah, harapan kita untuk kedepannya gitu. Mantap. Oke. Amin ya Allah. Amin. Kalau berkarya kan nggak tanggung-tanggung ya, harus nggak tanggung, kita rencana gitu loh. Ya, itu jadi batas kertas sendiri banyak sekali ya, platform. Jadi masuk awal mulanya kita bergerak di selain di web, kita juga di YouTube untuk pertama ininya ya. Karena kalau yang saya tahu ini belum lama ya. Belum Ini lama sebagai sih. SEO. Pada awalnya sih udah lama rekan-rekan Rencana. dari itu udah hampir dari setahun yang lalu lah. Setahun. Dua tahun. 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Tapi belum ada pergerakan yang benar-benar, ayo kita maju lah, ayo kita bergerak secara besar-besaran. Pada awalnya mereka berdua ini di kampus nih ya, kita lagi di kampus ngobrol, kita punya batas kertas nih. Wah, apa tuh batas kertas? Ngobrol. Dan waktu di salah satu kantin kampus, ya, apa nih? Ayo kita ngobrol yuk. Ngobrol apa nih? Ngobrol tentang batas kertas. Wah, menarik nih batas kertas. Ngobrol. Oh iyalah. Kita bergerak buat kemajuan anak muda sendiri gitu kan. Awalnya cuman bertiga gitu ngobrol. Setelah itu kita kontak-kontak yang sahabat-sahabat yang dekat gitu kan. Kayak Abbas, sebenarnya ada Mbak Sony juga gitu kan. Sahabatku, kalian luar biasa, sahabat-sahabatku. Jadi kita ayolah dari mulai 2 bulan ke belakang ya Itu kita. jadi idenya itu udah lama, Iya. tapi serius-seriusnya baru sekarang. Gitu. Iya, karena kita gini loh, membuat sebuah media atau membuat sebuah tujuan itu harus dipikirkan secara matang. Benar, secara matang. Jadi kita nggak maju tapi tidak punya strategi dan tidak punya tujuan ke depannya kan. Jadi kita pengen mematangkan dulu, udah matang kita aksinya gitu. Mantap. Berarti buat sekarang nih anggotanya masih ya teman-teman deket. Ini Teman-teman bergerak dekat gitu. sebagai mahasiswa ya? mahasiswa Salah semester satu 5. universitas di Garut. Iya, Ya, salah satu ya. jurnalistik. Oh gitu. Jadi sesuai bidang juga jurnalistik. jurnalistik. Kita membuat sebuah media keberitaan gitu. Jadi gini loh, kayak misalnya kan kita di jurnalistik ya kuliahnya. Jadi
kita belajar jurnalistik sampai kita membuat ini tuh buat sarana atau wadah mereka mengaplikasikan teori-teori yang udah diajarkan di kampus ilmu yang gitu. ada di kampus gitu. Jadi semua yang ada kita rekrut itu sesuai dengan jurusannya gitu loh. Sambil belajar praktek ya. Wadah sebagai implementasi dari teori yang Iya. Disampaikan di kampus oleh dosen. Kita praktekkan Kita di praktekkan di lewat media batas kertas ini gitu. Jadi Menarik. nantinya kalau misalnya dia keluar udah ada basic gitu loh di kita gitu. Wih, mantap. Ini nah, menarik juga dari founder nih, sampai terpikirkan membuat sebuah media ini dan mengajak teman-temannya, terutama teman mahasiswanya. Awalnya motivasi apa sih sehingga Anda membuat batas kertas media ini gitu? Jadi gini, Motivasi guys. kuatnya gitu. Jangan tegang dong, kita ngobrol santai ya. Jangan Ini tegang. enggak ada air. Oh ini Iya, guys, belum Jadi gini, guys. Kita sambil makan. Boleh. Aduh. kayak baru kenal saya ini. Yuk, gimana Kang? Jadi gini, kan 2 tahun yang lalu kita awal masuk universitas tuh. Awal masuk universitas komunikasi gitu ya. Jadi sekarang semester berapa Kang? Aduh, semester 5 sih gitu. Semester 5. Kita masih muda. Semester 5. Mantap, yang muda berkarya. Lanjut Bang. Bung. Nah, jadi awal masuk ilmu komunikasi kan. Nah, si gue tuh udah nyari tahu nih, ternyata ilmu komunikasi itu nanti dipecah menjadi konsentrasi. Nah, pas awal-awal masuk, si gue tuh udah apa ya? Udah memikirkan ingin memilih jurusan apa, ingin memilih konsentrasi apa. Nah, karena sebelumnya suka fotografi, suka nulis juga di blog. Nah, akhirnya memutuskan untuk masuk jurnalistik. Nah, dari situ terpikir nih, wah jurnalistik nanti jadi apa ya gitu kan? Jadi wartawan jadi apa? Oh jadi wartawan. Jadi wartawan, wah kagok gitu kan? Kagok, guys saya ngajian berita, ngajian media gitu kan? Medianya. Ngajian media gitu kan? Ngajian media supaya gue juga tahu gitu, tidak hanya dalam proses kepenulisannya tapi juga dalam proses manajemennya gitu. Dalam proses manajemennya. Dari sana mulai termotivasi untuk membuat media. Jadi motivasinya itu emang dari awal udah kepikiran masuk ke jurnalistik gitu. Di situ motivasinya. Motivasinya di situ suka nulis juga, suka fotografi juga kan. Karena tidak hanya tulisan ya kan, visual juga berbicara dalam jurnalistik gitu kan. Itu. Kalau nama batas kata sendiri itu justru sudah terfikirkan di SMA. Wah, jadi sebelum Sudah jauh ya. Di SMA kelas 3 kalau nggak salah. Nama batas kertas itu. Untuk nama blog tadinya. Nama blog. Jadi punya 2 blog itu, Filsuf Munawar sama Batas Kertas. Si Batas Kertas ini nggak kegarap. Tadinya udah lolos gitu kan. Tapi intinya mah sama juga ingin menulis gitu, ingin menulis berita di sana di blog itu. Pas awal kuliah ya seperti tadi masuk komunikasi, langsung terfikirkan ingin memilih konsentrasi jurnalistik. Wah udah pakai nama eta bikin media, ketemu dengan sohib yang luar biasa, terutama Acit yang pertama kali saya ajak ya. Yang pertama kali saya ajak waktu itu di kampus sedang santai-santai gitu di rooftop, akhirnya jadi gitu kan. 2 tahun yang lalu itu guys. 2 tahun yang 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah bertemu dengan orang-orang luar biasa dan jadilah batas kertasnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Oke, kan ini kan mungkin orang-orang yang sibuk ya, terutama mungkin Ibu Acit nih. Ya. Ya kan sibuk di salah-salah kesibukan masih bisa bergabung di batas kertas tuh kayak gimana? Gini loh, kalau aku sih prinsipnya ketika berkarya itu gak tanggung-tanggung gitu loh. Kalau misalnya kita berkarya ya mumpung masih muda gitu loh, mumpung kita belum ada kegiatan banyak, tapi kalau berkarya itu sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan hati kita mencintai pekerjaan, kita juga akan enjoy gitu loh. Kalau misalnya terbebani ya udah jangan, kita cintai aja pekerjaan kita sebagai penulis atau pekarya, karena untuk berkarya itu emang
Harus dengan sepenuh hati harus dengan gitu ya. sepenuh hati, Jangan jangan setengah-setengah. setengah-setengah gitu loh. Makanya emang menarik juga sih. Pertama kita santai, ini bikin media ini santai, emang santai kita. Jadi pas pertamanya sih Haikal ya, Ya. SEO kita itu ngajak biasa, kita lagi santai terus bikin media yuk gitu. Pas dia menerangkan bahwa medianya seperti apa, terus nyambung gitu loh. Itu salah satu tujuan aku juga bikin yang seperti ini gitu loh. Pas kesini kita emang sih pertamanya mau kapan bikin media ini, tapi emang mungkin karena tujuan kita atau strategi kita harus matang, jadi nanti aja deh dulu sambil memikirkan selama 2 tahun itu, jadi terbentuklah sekarang gitu loh. Tapi ingin mengajak anak-anak muda untuk terjun bagaimana sih jurnalis itu seperti apa gitu loh. Jadi nantinya ketika mereka lulus, mereka ada gambaran bahwa di lapangan itu seperti apa dan berkarya itu indahnya seperti apa gitu. Indah berkarya. Tadi udah disinggung ya, Mbak. Strateginya nih, kalau misalnya Waduh. harus dijelasin strateginya kayak gimana sih buat kedepannya gitu. Waduh, strategi ya. Kayak apa? Bingung ya. Dari Saya akan padamu strategi perusahaan kita. untuk awal-awal sih kita memang bener kata Ibu Acin gitu kan. Sekarang kita santai dulu gitu. Tapi untuk strategi ke depannya kita memang media yang terlahir dari mahasiswa gitu kan. Dari pemuda-pemuda Garut. Tapi strategi kita ke depannya bukan jadi citra kita itu bukan media lokal gitu kan. Kita pengen jadi suatu media yang benar-benar go internasional, insya Allah gitu kan kita ke depannya Nasional pengen, lah, nasional. iya, pengennya gitu nasional juga. Untuk strategi ke depannya kita selain dari YouTube kita ini juga ada web. Dari web itu kita banyak juga ada fashion, ekonomi, bisnis juga pariwisata juga ya kita masukin kuliner juga. Knowledge. Benar. Untuk strategi kedepannya, insya Allah kita bakal ngadain kayak seminar-seminar kecil lah buat teman-teman atau pemuda Garut yang ingin lebih tahu mengenai ke dunia kejurnalistikan gitu kan. Gimana sih itu cara kerjanya jurnalistik itu? Untuk tadi ya itu strategi lebih ke targetan daripada batas kertas ini. Tadi kan saya mendengar bahwa batas kertas ini dikelola ataupun yang terlibat ini semuanya mahasiswa yang notabene-nya itu maaf belum punya pengalaman lebih, tapi mungkin tadi Teh Acit sebagai jurnalis profesional nah bagaimana tuh caranya agar batas kertas ini mencapai strategi dengan sumber daya manusia yang masih kalau bila dikatakan belajar gitu kan. Kalau ingin media seperti itu wah ada yang apanya gitu ya, sebagai apa yang mendidiknya ataupun yang ininya gitu. Bagaimana itu strategi dalam merangkul para pemuda yang tadi itu mahasiswa terlebih. Oke, jadi kan kita tuh mahasiswa ya. Kalau disebut mahasiswa itu semangatnya masih membara. Masih. Iya. Masih. Jadi kita Selain bekerja. semangat dia juga dilema juga ini. Dilema. Saya semester Labil. Biasanya loh Teratas. orang yang labil atau orang yang bucin ya, yang putus atau yang sedih. Jadi karyanya itu bagus Wah, loh, lebih iya, bagus. iya. Jadi Bagus. kayak dramatis Lebih gitu ya, menjiwai, menjiwai iya. gitu loh. Nah, kita Sih ya setuju. jadi kalau misalnya kita itu mahasiswa, untuk terjunnya sih kan kita udah ada basic dari jurnalistik juga. Terus kita tidak terlepas dari kode etik juga kan. Pada etik. Ya, soalnya dalam penulisan kita juga harus ada kode etik jurnalistik. Nah gini, emang saya juga ada pengalaman, tapi ya kalau dikatakan profesional masih banyak ya yang lain gitu loh. Menuju ya? Menuju lah insya Allah. Amin. Nah jadi kita ini jadi sarana wadah atau kita tuh belajar sambil mengimplementasikan yang di kampus itu seperti apa. Jadi di kampus juga ada kayak praktek, kayak penulisan seperti itu. Tapi kita terjun langsung ke lapangan karena kalau misalnya teori aja nggak cukup kalau di jurnalis ini. Soalnya aku kan kayak memikirkan bahwa kedepannya seperti apa sih kalau misalnya mahasiswa itu lulus gitu loh. Kalau misalnya kita belum ada basic, soalnya sekarang pengalaman yang lebih utama. Pengalaman ketika mau bekerja ke perusahaan, apa pengalaman Anda? Apa yang pernah Anda lakukan dalam kejurnalistikan?
Ya, Iya gitu. Kita juga kan memikirkan prestasi mereka juga. Kita juga membimbing dan tidak lepas dari saran-saran dari luar juga, kayak misalnya saran dari dosen atau yang senior lah. Ini untuk batas kertas sendiri kita soft news dulu ya Kak ya. Soalnya kita itu pengen anak muda itu yang berkarya, yang semangat membara juga tadi gitu loh. Kita itu jadi media pembeda gitu. Nah, pembeda. Kembali lagi, ingin beda dari media yang lainnya. Beda dalam hal apanya ini, Bu Acit? Gini. Ataupun yang lainnya boleh menjawab ataupun Bu Acit Dalam juga. namanya juga sudah berbeda ya. Batas kertas. Belum Belum ada ada ya? nama batas kertas. Tapi mungkin pembeda di sini apa ya? Pasti ada yang sudah sama, mungkin semangat kami yang berbeda gitu. Mungkin ingin mengangkat fokus ke prestasi-prestasi. Jadi selain menginspirasi yang membaca, kita juga ingin menginspirasi internal yang ada di batas kertas ini. Gitu. Jadi menginspirasi untuk berkarya dan karyanya juga sebisa mungkin menginspirasi si pembaca gitu. Segmennya yang sudah dijelaskan tadi, kami ingin merangkul dulu anak muda gitu. Mereka yang butuh pengakuan publik seperti yang punya prestasi di tingkat nasional. Tapi tidak hanya itu kan, tidak hanya di nasional, tidak hanya di internasional. Mungkin ada juga band yang lagunya ingin di up, kami dengan senang hati meng-up gitu, mengekspos, mempublikasi karena semangat kami, semangat saya juga dalam berkarya itu sangat tinggi gitu kan. Saya juga pernah merasakan apa yang mereka rasakan, bagaimana karya entah itu puisi gitu kan atau sekecil quotes gitu kan, padahal quotes itu tidak kecil gitu kan dalam pembuatannya, tidak gampang gitu kan, tapi itu butuh butuh pengakuan publik bahwa itu sebuah karya gitu. Dan itu yang menjadi tantangan kita agar bisa meng-up gitu kan, terutama anak muda, tapi segmennya tidak anak muda hungkul gitu kan, tapi fokus dulu ke anak muda karena kita merasakan ingin ada pengakuan gitu karya kita, tidak hanya di bidang musik, tidak hanya di bidang sastra, mungkin di bidang bisnis kita juga butuh pengakuan, ada prestasi, wah kita sudah bisa menciptakan makanan ini, kita ada ide baru nih, makanannya seperti ini, kita coba untuk mengap itu supaya menginspirasi yang lainnya gitu. Seperti itu, Bung Abbas dan Reda. Oke. Mantap. Tegas banget. Oke, dalam hal pemberitaan ya, apakah semua bidang kita bahas di dalam batas kertas atau ada yang terkecuali? Pastinya ada ya, nggak semua berita kita rangkul, kita masukkan, kita up, kita juga memilah dan memilih. Terutama kita lebih fokus di bidang pariwisata di Kabupaten Garut ini kan. Soalnya kaya banget. Di Garut. Kita kan Garut itu banyak sekali tempat wisata, kulinernya juga terkenal sampai ke luar kota. Jadi kita tuh yang tadi saya bilang kan soft news. Jadi lebih ke pertamanya sih awalnya kayak gini. Banyak yang berkarya tadi disebutkan oleh Bung Haikal. Jadi karya yang benar santai ya, Bu. Kayak lebih tegang. Jadi karya kita tuh banyak ada karya yang tidak di-up gitu loh. Jadi orang tidak tahu bahwa potensi yang ada di lokal maupun nasional ini banyak, tapi kebanyakan melempem gitu loh. Nggak ada yang up gitu. Jadi di sini kita fokusnya ke sana. Jadi semua orang tuh tahu bahwa prestasi kita itu segudang, bukan hanya sensasi. Karena kan sekarang banyak sensasi ya. Sensasi. Tapi ini pengen meng-up-nya itu prestasi. Kenapa sih prestasi? Karena ya banyak prestasi yang tadi dibilang nggak ada yang kenal gitu loh. Padahal itu prestasi bisa mendunia loh. Banyak kayak misalnya di Kabupaten Garut aja seperti band yang ada yang 3 cewek yang itu sampai internasional, di lokal aja gak tahu gitu loh. Iya, tutur dikala juga padahal internasional tahu. Internasional tahu ya, tapi di lokal gak tahu gitu. Iya, tutur dikala, aduh. Kok aku penasaran ya, tadi melempem tuh apa ya? Kayak Melempem gitu, apa ya? kayak jadi
prestasi ada yang tahu, tapi nggak langsung apa ya semua orang tahu gitu loh. Oh jadi si itu punya prestasi, cuma aja, nggak sampai ke apresiasinya, nggak sampai semua orang bangga gitu loh. Jadi taunya udah punya prestasi gitu aja. Biasa aja gitu Ya biasa aja punya prestasi gitu. Tapi kita pengennya dia juga punya nama, punya apa namanya, punya suatu kebanggaan lah istilahnya gitu. Dari prestasi. jadi wah. Nah, tepat sekali. Oh, mantap itu. Jadi ya yang tadi lebih ingin pengakuan daripada halayak, daripada prestasi-prestasi yang terlebih di lokal ini, terlebihnya di Garut. Oh, jadi biar citizen tahu juga Batas Kertas ini di mana sih pusatnya? Mungkin jika ada yang mau silaturahmi ataupun apapun itu tempatnya gitu. Di Garut. Ya, pastinya Garut ya. Garut itu luas. Pastinya Garut ya. Garutnya luas. Kantor kami di Pedas. Dia ada pokoknya nama alamatnya di web kami, cari aja. Ada juga kontak atau bisa DM mungkin di IG. Iya. Kalau ada mungkin yang mau ke sini, Apa IG-nya tuh? Batas Kertas. Jadi ya, iya. Nah, kalau ada yang ingin meng-up gitu kan, kami punya ini, kami punya Jadi itu. open itu. Open dong. Open. Kami punya ini, kami punya itu. Kirim aja gitu ke email Batas Kertas di bataskertas@gmail.com. Oh. Atau bisa juga di IG langsung. Jika langsung lewat DM ya kita bisa. Oke, sebelum closing nih ya. Udah mau closing aja nih. Oh, udah udah lumayan. Iya ya. Oh, gitu. Ini orang-orang sibuk ya. Apalagi ini. Wah. Ya gimana? Teh Nada. Oke, tujuan dan harapan ke depan buat Batas Kertas nih. Coba. Dari Bapak Sio nih, Bapak Sio. Tujuannya yang pasti ingin lebih maju ya dari sekarang dan lebih maju lagi ke depannya agar bisa apa ya, tujuan kita tercapai gitu sebagai wadah untuk menginspirasi anak-anak muda untuk berkarya gitu, entah itu di internal gitu kan, entah itu eksternal gitu kan, dan jangan pokok nama yang ingin mengirimkan karya gitu, ingin mengirimkan karya, kami open, sangat open sekali. Open sekali. Kirim saja ke email bataskertasmedia@gmail.com. Bisa kirim ke situ, entah itu puisi, entah itu tulisan atau lagu kalian, lirik kalian, kami up. Pokoknya nama kami ingin menginspirasi, memajukan orang-orang yang ada di sini, SDM, SDA, dan inti nama yang ingin mencari tulisan yang berkualitas, yang menginspirasi, yang pokoknya nama untuk anak muda yang ingin mencari informasi, tengok aja Batas Kertas di webnya bataskertas.com. Atau di IG juga banyak konten-konten yang menarik @bataskertasmedia. Ya. Aduh, waktunya udah habis nih ya. Udah habis nih Teh Nada. Aduh, Padahal masih sayang seru. sekali ya. Masih lah, masih lah. Buat closingnya nih, coba Pak CEO aja yang kita Ya. closing ya. Aduh. Sebagai penghargaan penutupan dari Pak CEO. Oke, citizen, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo. Salam berkarya. Boom. Wede. Bye.